Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Ibu Aam Amaningsi Jumhur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah penalaran logika ilmiah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisa kita, yaitu mini research, yang dimana kita mengambil tema analisis pengaruh edukasi literasi digital terhadap peningkatan penjualan produk berbasis online UMKM lokal. Bisa di next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Abdul Hanan Alfas dengan NIM akhir 407, kemudian ada saya sendiri, Adam Febrian, dengan NIM akhir 228, kemudian ada Muhammad Mikael dengan NIM akhir 149, kemudian ada Maulana Akbar dengan NIM akhir 150, dan yang terakhir ada Rifar Hadatul dengan NIM akhir 151. Bisa di next. Oke, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin saya lanjutkan. Di sini ada latar belakang atau justifikasi ilmiahnya. Nah, pada bagian pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan alasan mengapa penelitian ini kami angkat. Nah, perkembangan teknologi digital itu sekarang benar-benar mengubah cara UMKM menjalankan bisnisnya. Nah, dengan adanya e-commerce dan media sosial tuh banyak peluang baru terbuka bagi para pelaku usaha. Nah, itu tuh untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan penjualannya. Tapi itu kenyataannya, tidak semua UMKM bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, masih banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha yang belum memiliki literasi digital. Nah, bukan hanya dari sisi kemampuan teknis, tapi juga dari pemahaman strategi pemahaman pemasaran online dan keamanan data. Nah, menurut beberapa penelitian, seperti yang telah kami analisa, eh, di tahun 2025, edukasi literasi digital itu tuh sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat produktif, termasuk pelaku UMKM. Nah, literasi digital yang baik itu tuh bisa membantu mereka memahami bagaimana teknologi itu digunakan secara strategis, bukan hanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari saja. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut itu, penelitian kami ini berfokus pada bagian edukasi literasi digital dapat mempengaruhi peningkatan penjualan produk berbasis online pada UMKM lokal. Nah, kami tuh ingin melihat sejauh mana edukasi ini tuh benar-benar berdampak dan bagaimana peran literasi digital bisa memperkuat kemampuan wirausaha. Boleh di next slide. Nah, di sini masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Di rumusan masalah ini ada tiga rumusan masalah utama yang kami angkat. Pertama itu bagaimana sih pengaruh edukasi literasi digital terhadap peningkatan penjualan online UMKM lokal. Dan kedua, apakah aplikasi literasi digital itu bisa menjadi faktor mediasi dalam hubungan antara kemampuan wirausahawan dan juga kinerja penjualannya. Dan yang ketiga, itu apa saja sih faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi UMKM dalam proses edukasi digital ini. Dan yang kedua itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian itu kami sejalan dengan rumusan masalah tadi, yaitu untuk menganalisis pengaruh edukasi literasi digital itu terhadap peningkatan penjualan, memahami peran literasi digital dan mendukung wirausaha, juga menemukan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Boleh next slide. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua dari sisi akademik dan juga sisi praktis. Nah, dari sisi akademik itu penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur tentang hubungan literasi digital dan performa bisnis UMKM. Sementara dari sisi praktis, hasilnya itu diharapkan bisa membantu pelaku usaha, pemerintah maupun lembaga pendidikan dalam merancang program pelatihan literasi digital yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan UMKM lokal. Boleh di next. Dan selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam tinjauan pustaka. Oke, yang pertama ada teori literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan integral dan esensial bagi wirausahaan yang berfungsi sebagai modal manusia atau beban kapital dan aset krusial untuk mencapai keunggulan kompetitif UMKM. Di sini ada beberapa pendapat peneliti mengenai literasi digital ini. Yang pertama ada pendapat dari Utami dan Suwena, yaitu literasi digital itu mempengaruhi kinerja UMKM secara positif dan signifikan melalui keunggulan kompetitif. Lalu dari
Tridakis juga menyampaikan bahwasannya literasi digital itu adalah keterampilan penting yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan aplikasi bisnis yang terbukti meningkatkan kompetensi digital perusahaan. Oke, di sini ada beberapa poin, yaitu edukasi digital itu menjadi katalisator penting yang mendorong pemberdayaan dan diversifikasi operasi UMKM ke dunia online dengan mengatasi kesenjangan pengetahuan. Dengan dampak nyatanya itu yaitu literasi digital ini terbukti menjadi penggerak utama yang memiliki hubungan positif antara kinerja UMKM, meliputi laba, pelanggan, dan perluasan pasar. Lalu ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah adopsi teknologi di Indonesia yang masih menghadapi hambatan karena mayoritas UMKM ini berada pada tingkat kesiapan digital yang termasuk rendah, akibat kurangnya pengetahuan dan akses edukasi yang relevan. Oke, di di slide ini bisa kita lihat bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Namun, tantangan utamanya saat ini bukan lagi soal produksi, melainkan bagaimana UMKM bisa beradaptasi dengan era digital. Berdasarkan beberapa penelitian seperti Artaya 2019 dan Febriantoro 2018, digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan menekan biaya promosi. Lalu Leonardo 2022 menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana efektif untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan hasil penjualan. Sementara Jose dan rekan menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan daya saing UMKM. Kalau kita lihat di sisi kanan slide, ada visual alur yang menggambarkan bagaimana proses digitalisasi berpengaruh terhadap UMKM. Dimulai dari MSMES atau UMKM sebagai pelaku usaha, kemudian melalui tahap digitalization untuk adaptasi teknologi, dilanjutkan dengan online marketing sebagai strategi promosi digital, dan akhirnya berujung pada sales growth atau peningkatan penjualan. Jadi bisa disimpulkan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana UMKM memanfaatkannya secara strategis untuk berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Boleh di next. Nah, sejalan dengan itu, penelitian terdahulu memperkuat hubungan antara literasi digital dan peningkatan kinerja UMKM. Artaya dan Purwo Rusmiardi menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital melalui marketplace dapat meningkatkan penjualan. Hossein dan rekan menemukan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan e-commerce berpengaruh besar terhadap pertumbuhan usaha. Husnah dan rekan menegaskan pentingnya literasi digital dan edukasi kewirausahaan. Sedangkan Draydakis membuktikan bahwa pelatihan keterampilan digital dapat meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing. Secara keseluruhan, literasi digital dan penerapan strategi pemasaran online menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan penjualan serta daya saing UMKM di era ekonomi digital. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kerangka konseptualnya. Pertama ada konteks dan urgensi penelitian. Literasi digital ini mencakup kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi dalam bisnis, yaitu memainkan peran penting ya dalam proses adaptasi ini. Dengan tantangan utama yaitu transformasi digitalnya yang adalah kunci bagi UMKM untuk beradaptasi dan bersaing di era saat ini ya. Lalu dengan dibuktikan dengan dukungan empiris juga, yang mana penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwasannya literasi digital ini dan penerapannya itu secara signifikan meningkatkan efisiensi, inovasi, serta penjualan dari UMKM itu sendiri. Dengan kesimpulan, kita mencapai kesimpulan bahwasannya literasi digital ini yang baik akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan produk online pada UMKM. Di sini ada representasi visual hubungan antar variabel penelitian, yang mana dengan hasil akhir yaitu tercetusnya sebuah hipotesis yang mana berbunyi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi digital variabel X terhadap peningkatan penjualan produk berbasis online atau variabel Y pada UMKM lokal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagian pada metode riset. Nanti itu akan menjelaskan bagaimana kita menganalisa daripada lokasi desain dan juga objek variabel penelitian dan lain sebagainya. Bisa di next. Oke, pertama di sini kami akan menjelaskan terkait dengan lokasi dan desain riset itu sendiri. Jadi penelitian ini akan dilakukan di Jakarta Timur
dan juga di wilayah DKI Jakarta, karena daerah ini memiliki banyak pelaku UMKM digital yang aktif mengikuti program edukasi literasi digital dari berbagai lembaga seperti Kemenko UKM, Kominfo, Shopee University, dan juga Google UMKM Academy. Berdasarkan data BPS dari tahun 2024, Jakarta itu menjadi salah satu pusat pertumbuhan daripada UMKM digital dengan tingkat penggunaan e-commerce yang terus meningkat. Oleh karena itu, wilayah ini tuh dianggap paling relevan untuk meneliti bagaimana literasi digital dapat mempengaruhi daripada peningkatan penjualan produk berbasis online itu sendiri. Saya di sini akan membahas juga terkait dengan desain penelitian. Jadi kami akan menggunakan yaitu survei kausalitas dengan pendekatan kuantitatif, yang dimana nanti itu penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi literasi digital terhadap peningkatan penjualan online itu sendiri. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan juga wawancara dengan pelaku UMKM. Lalu dianalisis menggunakan regresi linear sederhana supaya bisa terlihat apakah data hubungan yang signifikan, apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Bisa di next. Oke, di sini kita akan juga membahas terkait dengan objek dan juga variabel riset, di mana objek penelitian ini fokusnya adalah pada UMKM lokal di Jakarta Timur dan juga di wilayah DKI Jakarta yang memang sudah berjualan secara daring dan pernah mengikuti pelatihan literasi digital. Nah, variabel yang digunakan itu ada dua. Pertama, yaitu ada edukasi literasi digital sebagai variabel independennya yang mencakup kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi, mengolah data, dan juga menjaga keamanan digital melakukan promosi online itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada peningkatan penjualan produk online sebagai variabel dependennya yang dilihat dari perubahan omset, transaksi, jangkauan pasar, dan juga efektivitas promosi setelah pelatihan digital. Jadi secara sederhananya ini nanti penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin baik kemampuan literasi digital pelaku UMKM itu, maka semakin tinggi pula peluang mereka untuk meningkatkan penjualan secara online. Bisa di next. Baik, selanjutnya itu adalah tahapan riset. Penyusunan prosedur riset dibuat secara sistematis dan terukur selama perkiraan rentang waktu 3-4 bulan, guna memastikan setiap output jelas untuk setiap tahap. Nah, di bulan pertama ini, tahapan kegiatannya itu adalah penyusunan instrumen penelitian seperti kuesioner dan validasi instrumen. Lalu yang kedua ada koordinasi dengan dinas UMKM lokal dan komunitas jika diperlukan. Output yang dihasilkan itu di bulan pertama yaitu instrumen uji valid, tim survei terbentuk, dan database kontak responden. Lalu di bulan kedua ini ada pengumpulan data primer, yaitu kuesioner, dan pengumpulan data sekunder, yaitu arsip perjualan, laporan keuangan, big data platform online, dan polisi analisis. Output yang diharapkan itu yaitu rekap data survei dan data sekunder terintegrasi. Lalu di bulan ketiga itu ada pengolahan dan analisis data, lalu diskusi dengan stakeholder. Output yang diharapkan itu ada output statistik regresi atau uji T, narasi dampak, dan saran adaptasi strategi. Lalu di bulan terakhir, di bulan keempat, ada penyusunan laporan akhir dan draft publikasi ilmiah. Output yang diharapkan yaitu laporan riset lengkap, PPT, dan draft policy brief. Nah, indikator capaian yang terukur untuk setiap tahapan itu, yang pertama penyusunan instrumen. Capaiannya itu semua item valid atau reliable yang termasuk uji validitas dan reliabilitas Cron Batch, di mana A lebih besar daripada 0,7. Lalu pengumpulan data, di mana minimum 120 sampai 150 responden UMKM representatif. Lalu analisis, hasil statistik signifikansi pengaruh literasi digital terhadap kenaikan. Lalu penjualan, di mana P itu kurang
dari 0,05, lalu eksekutif sumari laporan polisi brief sesuai standar akademik. Boleh di next. Nah, adapun sumber dan teknik pengumpulan datanya, ini kita pakai dua data ya, data primer dan juga sekunder. Untuk data primer itu bentuknya kuesioner atau survei yang mencakup instrumen kuesioner mencakup item-item indikator pada eh, tabel di atas yang sebelumnya. Lalu pengukuran menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan pertanyaan terbuka. Lalu penyebaran via platform digital seperti Google Form, WA Grup UMKM, dan secara luring untuk UMKM yang terkendala akses digital. Lalu, item meliputi kebiasaan penggunaan teknologi digital, kebiasaan promosi online, pengetahuan keamanan digital, capaian omset, sebelum dan sesudah pelatihan, kanal penjualan utama, dan pengalaman pelatihan digital. Lalu yang terakhir ada uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum implementasi massal atau uji validitas person dan uji reliabilitas Cronbach Alpha. Lalu untuk data sekundernya, kita pakai 3. Yang pertama ada arsip dan laporan penjualan, eh, eh, mencakup rekaman omset bulan atau triwulan dari platform e-commerce, hasil ekspor laporan seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, Marketplace, Instagram Shop dari pelaku UMKM. Lalu ada laporan hasil pelatihan digital, misal kampus UMKM Shopee, Tokopedia Seller University, dan pelatihan Kemenkop dan sebagainya. Lalu yang kedua ada data digital atau big data dan dokumen hasil survei yang mencakup data agregat dari marketplace atau online delivery seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Dan juga ada Google My Business, Insight Media Sosial, dan website bisnis. Lalu ada studi dan survei nasional tentang digitalisasi UMKM atau penetrasi internet dari APJII, BPS, Indef, data profil atau karakteristik UMKM dari BPS DKI Jakarta dan Jabodetabek. Lalu yang terakhir ada literatur ilmiah dan kebijakan. Itu meliputi jurnal akademik, policy brief, dokumen strategi digitalisasi UMKM nasional ataupun daerah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini ada yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas instrumen yang mencakup korelasi persen untuk tiap item pertanyaan dengan skor total signifikasi P kurang dari 0,05 yang menandakan valid. Itu untuk uji validitas. Lalu Cronbach Alpha kuesioner dikatakan reliable jika A itu lebih dari 0,7. Itu untuk uji reliabilitas. Lalu yang kedua ada statistik deskriptif yang meliputi profil responden, skor literasi digital dan indikator penjualan, perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan, lalu statistik frekuensi atau proporsi strategi pemasaran digital. Lalu yang terakhir ada analisis regresi linier yang mencakup analisis regresi linier sederhana, yaitu menguji pengaruh edukasi literasi digital yaitu variable X sebagai prediktor peningkatan penjualan online, yaitu variable Y. Lalu yang kedua ada model regresi umum, di mana Y sama dengan A plus BX plus E. Boleh di next. Lalu penutup dari proposal mini riset ini adalah metode riset ini menawarkan pendekatan holistik bagi siapapun yang ingin mengkaji pengaruh edukasi literasi digital pada peningkatan penjualan berbasis daring bagi UMKM lokal. Dengan desain yang terukur dan sistematis, baik melalui survei kausalitas atau kuasi eksperimen yang telah disebutkan oleh Adam, serta integrasi data primer maupun sekunder. Nah, analisis ini diharapkan dapat menyajikan gambaran sebab atau akibat secara akurat dan kontekstual di level UMKM DKI Jakarta dan sekitarnya. Instrumen yang terstandar memungkinkan pengukuran yang valid dan reliable, sementara teknik analisis statistik seperti regresi linier, uji beda rata-rata, dan segmentasi, dan pengolahan big data menawarkan fleksibilitas dan kedalaman interpretasi.
Yang tak kalah penting juga, riset ini juga memberikan ruang bagi wawasan kualitatif untuk mengungkap pola best practice, motivasi, serta kendala digitalisasi yang seringkali tak terdeteksi dari angka statistik semata. Saya kembalikan kepada Adam. Oke, baik. Mungkin begitu saja daripada presentasi dari kelompok 9 terkait dengan mini research pada mata kuliah penelitian pada mata kuliah logika penalaran ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.